sini saya akan menjelaskan angka indeks. Angka indeks adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga, kuantitas, atau nilai suatu barang atau sekumpulan barang dari waktu ke waktu. Indeks ini biasanya membandingkan kondisi saat ini dengan tahun dasar, sehingga memudahkan analisis tren dan pengambilan keputusan ekonomi, seperti mengukur inflasi, deflasi, atau perkembangan produksi. Di sini ada jenis-jenis angka indeks. Lalu di sini ada jenis-jenis angka indeks. Yang pertama ada indeks harga. Digunakan untuk mengukur perubahan harga suatu barang atau kelompok barang dari waktu ke waktu. Contohnya adalah indeks harga konsumen. Lalu yang kedua ada indeks kuantitas. Digunakan untuk mengukur perubahan jumlah atau volume barang yang diproduksi, dikonsumsi, atau dijual dari satu periode ke periode lainnya. Lalu yang terakhir ada indeks nilai, mengukur perubahan nilai total atau hasil dari harga dikali dengan kuantitas suatu barang atau kelompok barang, baik yang diproduksi, diimpor maupun diekspor. Kemudian di sini ada jenis-jenis angka indeks berdasarkan penentuan. Yang pertama ada angka indeks tidak tertimbang. Angka indeks yang dihitung tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya indeks, misalnya tanpa bobot atau penimbang. Yang kedua, ada indeks tertimbang. Angka indeks yang menghitung nilai perubahan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi, atau menggunakan bobot atau penimbang. Yang terakhir ada indeks rantai. Angka indeks yang membandingkan satu periode dengan periode sebelumnya secara berurutan. Cocok digunakan saat kondisi ekonomi tidak stabil. Kemudian, kegunaan angka indeks. Membandingkan dan menganalisis data dari waktu ke waktu dengan lebih mudah. Menyederhanakan berbagai data yang kompleks menjadi satu angka yang mewakili perubahan. Yang ketiga, ada membantu mengamati tren dalam data yang besar atau tidak seragam. Yang terakhir, ada berguna dalam kebijakan ekonomi dan pengambilan keputusan, seperti pengukuran daya beli atau tingkat hidup masyarakat. Berikutnya ada contoh soal. A. Hitunglah angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai dari tabel di samping. Yang pertama, kita akan menghitung angka indeks harga. Diketahui, sigma PN sama dengan 4620, sigma PO sama dengan 4360. Bagaimana cara kita mengetahui sigma PN dan sigma PO? Yaitu, kita lihat dari tabel harga 2018 atau PO, 2019 atau PN. Jadi cara mengetahuinya itu kita jumlahkan semua harganya. Jika sudah, maka kita akan menemukan hasil untuk sigma PN dan sigma PO. Lalu kita akan menghitung dengan rumus IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. IA sama dengan sigma 4620 dibagi sigma 4320 dikali 100. Yang pertama kita bagi dulu sigma 4620 dibagi sigma 4320, maka hasilnya yaitu 1,059. Baru kita kalikan dengan 100. Maka kita akan menemukan hasilnya yaitu 105,9. Yang kedua, kita akan menghitung angka indeks kuantitas. Diketahui sigma QN sama dengan 1140, sigma QO sama dengan 940. Bagaimana cara kita mengetahui sigma QN dan sigma QO? Yaitu sama seperti kita mengetahui sigma PN dan sigma PO. Jadi kita lihat dari tabel kuantitas yang ini. Kita lihat 2018 atau QO, 2019 atau QN. Kita jumlahkan semua unitnya, maka kita akan menemukan hasilnya. Ini hasil untuk sigma QN dan sigma QO. Lalu langsung saja kita hitung bagaimana cara menghitungnya, yaitu dengan rumus IA sama dengan sigma QN dibagi sigma QO dikali 100. IA sama dengan sigma 1140 dibagi sigma 940 dikali 100.
sama dengan, kita bagi dulu sigma 1140 dibagi sigma 940. Maka hasilnya 1,212, baru kita kalikan dengan 100. Maka hasilnya adalah 121,2. Yang ketiga, kita akan menghitung angka indeks nilai. Diketahui sigma PN sama dengan 4620, sigma PO sama dengan 4360, sigma QN sama dengan 1140, sigma QO sama dengan 940. Bagaimana cara kita mengetahui sigma ini? Semua sigma ini yaitu sama seperti sebelumnya. Kita lihat pada tabel harga dan tabel kuantitas. Nah, ini semua itu jumlah dari penjumlahan harga dan kuantitas. Jadi langsung aja kita hitung menggunakan rumus IA sama dengan PN dikali QN dibagi PO dikali QO dikali 100. Lalu kita masukkan lagi di sini ada IA sama dengan PN dikali QN dibagi PO dikali QO dikali 100 sama dengan 4620 dikali 1140 dibagi 4360 dikali 940 dikali 100. Yang pertama kita hitung dulu perkaliannya, yaitu hasilnya 5.266.800. Baru kita bagi dengan 4.098.400 dikali 100. Di sini saya langsung jumlahkan, maka ketemu hasilnya 128,50. Ini ada soal B. Hitunglah angka indeks menggunakan metode Laspire, metode Pace, metode Drobis and Bowley, metode Irving-Fisher, dan metode Marshall-Edgeworth dari tabel atas. Pertama-tama, kita akan mengerjakan metode Laspire terlebih dahulu. Diketahui sigma PN dikali QO adalah 743.000 dan sigma PO dikali QO adalah 716.000. Nah, di sini kita akan menghitung hasil dari PN dikali QO dan PO dikali QO. Di sini saya sudah membuat tabel PO dikali QN dan PN dikali QO. Teman-teman tinggal menghitung 700 dikalikan 70 unit sama dengan 49.000. Begitupun seterusnya. Lalu bagaimana caranya mencari PN dikali QO? Caranya sama saja, yaitu dengan mengalihkan harga dari 2016 PN, yaitu 600, dikalikan dengan 2019 QN, 100 unit. 600 dikali 700, hasilnya adalah 42.000. Begitupun seterusnya. Lalu setelah kita mengalihkan semuanya, teman-teman bisa menjumlahkan dari keseluruhan hasil kalian yang tadi. Hasil dari PN kali QO adalah 743.000 dan hasil dari PO dikali QO adalah 716.000. Nah, lalu kita masuk ke rumusnya. Rumus untuk mencari metode Laspire adalah dengan IL sama dengan sigma PN dikali QO dibagi dengan sigma PO dikali QO dikali 100. Jawabannya yaitu kita masukkan hasilnya tadi 743.000 dibagi dengan sigma 716.000 dikali 100. Hasilnya adalah 1,0377 dikali 100. Itu hasilnya adalah 103,77%. Lalu yang kedua, kita akan mengerjakan metode Pace. Diketahui sigma PN dikali QN 887.600 dan sigma PO dikali QN adalah 887.800. Cara mencari PN dan QN sama saja seperti yang tadi, dengan mengalihkan harga dan kuantitas. Untuk mencari PN dikali QN, harga dari 2019 PN yaitu 600 dikalikan dengan kuantitas 2018 QO 70 unit. 600 dikali 70 hasilnya adalah 42.000. Begitupun seterusnya dikalikan. Untuk mencari PO dikali QN sama saja, yaitu dengan mengalihkan harga 2018 PO yaitu 700 dikalikan dengan kuantitas 2.900 unit. Hasilnya adalah 70.000.
Setelah teman-teman menghitung semuanya, mengalikan semuanya, teman-teman bisa langsung menjumlahkan dan memasukkannya kepada rumus. Rumusnya adalah IP sama dengan sigma Pn dikali Qn dibagi dengan sigma PO dikali Qn kali 100. Karena tadi kita sudah menemukan hasilnya, langsung kita masukkan ke dalam rumus. 887.600 dibagi dengan 887.800 dikali 100. Hasilnya adalah 0,999. Dikalikan dengan 100 menjadi hasilnya adalah 99,9%. Lalu kita lanjut mengerjakan metode Doorbis and Pauli. Di sini diketahui IL sama dengan 103,77 dan IP sama dengan 99,9. Dari mana kita bisa mendapatkan hasil IL dan IP? Dari sini, dari hasil metode Laspir dan metode Passe. Kita tinggal menjumlahkan dan membagikan dengan 2. 103,77 ditambah 99,9 dibagi 2. Hasilnya adalah 203,67 dibagi 2, yaitu 101,834. Selanjutnya, kita akan mengerjakan metode Irving-Fisher. Diketahui IL sama dengan 103,77 dan IP 99,9. Hasil ini sama seperti yang tadi, yaitu didapatkan dari hasil hitungan metode Laspir dan metode Passe. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu IF sama dengan akar IL dikali IP. Lalu kita masukkan ke dalam rumus akar 103,77 dikali 99,9. Hasilnya adalah akar 10.366,623. Hasilnya adalah 101,81. Kemudian di sini kita akan mengerjakan metode Marshall-Edgeworth. Rumusnya yaitu IM sama dengan sigma Pn dikali Qo plus Qn dibagi dengan sigma PO dikali Qo plus Qn dikali dengan 100. Untuk mencari PO dikali Qo plus Qn dan PO dikali Qo plus Qn adalah dengan menghitungnya sama seperti tadi. Nah, di sini kita akan mencari Qo plus Qn dikali dengan Pn. Kuantitas 2018 yaitu Qo dan 2019 Qn dijumlahkan 70 ditambah 100 ada 107 dan dikalikan dengan Pn 600. Hasilnya adalah 102.000. Begitupun seterusnya. Dan Qo plus Qn dikali PO adalah dengan 70 ditambah 100 dikalikan dengan 700. Hasilnya adalah 119.000. Setelah menghitung semuanya dan dijumlahkan, teman-teman tinggal masukkan hasilnya ke dalam rumus. Hasil dari Pn dikali Qo plus Qn adalah 1.630.600 dan hasil PO dikali Qo plus Qn adalah 1.603.800. Lalu kita kalikan 100.